Perkenalkan, saya Dr. Wigwando Notopo, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis konsultan feto-maternal. Saya ditugaskan dalam acara POGI AUFOG Workshop on Advanced Ultrasound membawakan topik berjudul kelainan-kelainan anatomi yang paling banyak ditemukan pada trimester kedua dan ketiga. Acara ini disupport oleh pihak dari Mindray Ultrasound Indonesia dengan beberapa alat yang cukup handal yang dimiliki untuk menunjang kegiatan pemeriksaan obstetrik dan ginekologi. Salah satunya seperti pemeriksaan dengan teknologi Smart Mode untuk bisa melihat volume kepala, mengukur bentuk kepala secara otomatis, mengukur volume intrakranial, untuk mengamati wajah dengan lebih mudah. Kemudian ada teknik glazing flow dengan aliran Doppler yang lebih tajam. Kemudian pemeriksaan iLife dengan Hyaline Show, seolah-olah kita bisa melakukan transparent mode pada pemeriksaan yang kita lakukan pada trimester pertama maupun pada trimester kedua. Ya, jadi satu teknologi yang dimiliki oleh alat-alat dari Mindray Ultrasound. Kelainan anatomi yang paling banyak kita temukan itu bisa berada pada nervous system, gastrointestinal tract, saluran kencing, saluran jantung, kelainan pada rongga perut, kemudian Down syndrome dan hidrops fetalis. Pada dasarnya, kita melakukan rekomendasi pemeriksaan minimal untuk melihat daerah kepala, wajah. Ini adalah tanda-tanda list yang perlu kita amati setiap kita melakukan pengukuran dan pemeriksaan pada trimester kedua. Bisa dilihat pada slide berikut ini. Pada daerah kepala dan otak, beberapa kelainan terjadi, terutama pada segi pengukuran dari kepala, kelainan pada rongga otak, seperti kita bisa melihat contohnya adanya kista plexus choroid, kelainan seperti adanya makrocepal, mikrocepal, ya, beberapa dari kondisi yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ini adalah kehamilan pada sekitar trimester kedua. Kita melihat dengan grayscale imaging ultrasound, kita melihat struktur otak yang normal. Nah, sementara ini kita melihat struktur pada trimester kedua, kondisi di mana kita temukan spina bifida pada daerah tulang vertebra lumbosakral. Kemudian kita temukan struktur agenesis corpus callosum, di mana kita tidak menemukan atap dari ventrikel ketiga, ya. Jadi corpus callosumnya absen atau menghilang. Nah, ini contohnya di mana kita pada potongan melintang melihat gambaran absen dari corpus callosum atau agenesis corpus callosum dari potongan transversal kepala. Beberapa kelainan anatomi dari kepala seperti kondisi lissencephaly, ventriculomegaly, septal agenesis atau black spots itu bisa kita lihat dengan penemuan ultrasound 2 dimensi grayscale biasa. Nah, ini adalah potongan-potongan yang harus kita kuasai dalam pemeriksaan kepala, mulai dari potongan transversal, kemudian potongan longitudinal sesuai dengan beberapa potongan yang kita temukan, ya, untuk melakukan pemeriksaan struktur kepala. Anencephaly adalah kelainan yang cukup sering ditemukan. Ini contoh anencephaly atau akrania pada 25 minggu, di mana struktur tempurung kepala menghilang. Ya, ini kita bisa temukan dalam kondisi-kondisi yang lazim, ya. Struktur anencephaly ini cukup sering kita temukan pada trimester kedua. Kemudian kasus hidrocephalus seperti yang kita lihat seperti ini adalah kelebihan cairan cerebrospinal pada daerah ventricle. Umumnya terjadi congenital malformation seperti Arnold-Chiari malformation. Ini ada struktur yang dimana struktur dari kepalanya ini membesar, dan kadang juga berhubungan dengan trisomi 21. Jadi ada kasus dari hidrocephalus. Kemudian ada kasus mild ventriculomegaly di mana kita memakai batas antara lebih dari 10-15 adalah mild, 15-20 adalah sedang, atau kemudian kalau di atas 20 mm adalah severe ventriculomegaly. Kemudian ini adalah contoh kasus yang sudah terjadi hidrocephalus di mana terjadi
kemungkinan aqueductus stenosis, atau bisa juga karena ada struktur otak tumor, atau kemungkinan ada suatu kondisi kongenital yang lain di mana sudah terjadi pelebaran dari diameter kepala atau BPD. Kalau berikut ini ada struktur holoprosencepali di mana kita bagi menjadi struktur alobar, lobar, dan semilobar. Nah, berikut adalah contoh dari contoh kasus holoprosencepali. Jenis-jenis yang semilobar yaitu bagian lobus dari cerebralnya mengalami rudimenter dan pembelahan interhemisfernya tidak komplit. Juga adanya absens dari corpus callosum. Jadi kasus-kasus ini biasanya berhubungan dengan trisomi 13 atau trisomi 18. Ya, jadi sebuah kasus contoh dari kasus holoprosencepali. Kemudian ada kasus microcephaly, biasanya ditemukan sebagai bentuk kepala yang kecil, di mana ukuran occipitofrontal dan diameter biparietal ini mengalami penurunan. Berkaitannya biasanya dengan retardasi mental ya, dan juga kelainan yang lain. Ini kita contohnya microcephaly di mana tampak jelas dari tempurung kepalanya ini wajahnya seolah-olah mengecil ya atau menjiut. Nah, ini tampilan dari microcephaly. Bentuk kepalanya terlihat kecil, wajahnya jadi seolah-olah mengecil gitu. Kemudian pada daerah tulang belakang kita harus melihat adanya spina bifida, myelomeningocele atau meningocele, kemudian ada massa atau ada teratoma. Di sini pertama kita memastikan kondisi adanya open spina bifida. Biasanya itu juga diketahui pada akhir dari trimester pertama, di mana di situ kita bisa melihat adanya tanda-tanda seperti lemon sign pada daerah kepala, di mana mengerucut pada sisi biparietalnya. Juga adanya meningocele atau meningomyelocele atau myelocele ya. Ini bisa kita lihat per definisinya pada slide berikut ini. Nah, ini contoh kasus spina bifida di mana pada daerah lumbosakral tampak ada selaput yang membungkus daerah yang mengalami defek, yaitu adanya myelocele pada daerah lumbosakral. Kemudian setelah kita amati ternyata ini kasus spina bifida yang masih tertutup oleh lapisan kulit, yaitu spina bifida occulta ya. Nah, ini meningocele atau spina bifida di mana nanti kita coba rekonstruksi dalam tampilan 3 dimensi. Kita lihat bahwa bagian dari punggung janin itu mengalami defek. Ini masih kita lihat kondisi dari spina bifida. Nah, kita coba rekonstruksi tampilan 3 dimensinya untuk kita melihat adanya spina bifida. Nah, ini pada daerah lumbosakral. Nah, ini tampak adanya celah pada daerah punggung. Nah, ini adalah daerah yang mengalami spina bifida. Nah, ini yang kita tunjuk dengan panah raw. Lanjutkan kita melihat ini adalah struktur cleft lip dan cleft palate, di mana terlihat pada tampilan bilateral adanya complete cleft lip dan ini masuk sampai mendekati palate ya. Biasanya juga berkaitan dengan adanya kelainan trisomi. Maka biasanya dalam kondisi seperti ini kita anjur pemeriksaan genetik juga kita anjurkan ya. Ini adalah kasus cleft lips atau bibir sumbing bilateral. Kadang kita perlu memancing bayi supaya dia bergerak, supaya dia bisa memperlihatkan wajah dengan jelas. Ya, ini tampilan dari spina dari cleft lip ya, cleft palate. Hanya kita tidak sampai masuk ke dalam, ini tampilan dari luar saja. Kemudian ini adalah kondisi Down syndrome di mana mengalami penebalan pada kulit atau skin edema. Jadi kadang-kadang tulang hidungnya menghilang, kemudian dahinya menonjol,
tampak penebalan kulit pada dahi ya. Ini adalah kondisi trisomi 21 dengan ciri-ciri yang kita bisa baca pada slide berikut ini. Ya, jadi ini suatu kondisi di mana bayi mengalami Down syndrome disertai adanya skin edema. Kemudian ini juga masih tanda dari Down syndrome, yaitu kita baca palmar crease, di mana akan tampak ini cukup sulit terlihat single palmar crease. Jadi istilahnya adalah simian crease, jadi garisnya itu lurus berupa satu garis dari kiri ke kanan dari telapak tangan atau single palmar crease. Cukup sulit untuk kita melihat garis telapak tangan seperti ini. Ya, tapi mungkin masih bisa kita amati. Lalu skin edema ini juga menjadi ciri-ciri dari Down syndrome, juga thick nuchal fold. Nah, ini kondisi di mana bayi terlihat membengkak mukanya ini. Ya, ini ada skin edema dari kondisi Down syndrome. Kemudian hypoplastic nasal bone, di mana tampak kondisi absen nasal bone bisa, dan short nasal bone kurang dari 2,5 mm. Bisanya berkaitan dengan trisomi 21. Choroid plexus cyst juga kadang berkaitan dengan trisomi 21 berupa struktur anechoid pada daerah ventricle, daerah plexus dengan lebih dari 3 mm, kadang berkaitannya dengan trisomi 21 atau trisomi 18. Nah, ini adalah contoh-contoh pada second trimester kondisi trisomi 21 di mana terjadi atrioventricular septal defect, juga kadang-kadang absen nasal bone, ya ini wajah dari Down syndrome. Yang sering kita temukan itu adalah cast upslanting palpebra fissure, jadi seolah-olah itu sudut matanya itu menaik ke atas ya. Ini adalah karakteristik dari Down syndrome. Nah, kalau trisomi 18 biasanya disertai dengan kelainan jantung, plexus choroid, bentuk dari kepala seperti strawberry head, jantung mengalami atrioventricular septal defect. Nah, seperti ini kasus triploidi yang biasanya berkaitan dengan kemungkinan 47XXY atau 47XY. Nah, ini juga bisa terjadi dengan kondisi holoprosencephaly seperti pada kasus seperti ini. Ini adalah contoh kasus dari triploidi, di mana bagian kepalanya ini ada kelainan holoprosencephaly. Nah, ini adalah kondisi hidrofetalis di mana terjadi akumulasi cairan pada rongga tubuh, di mana kulit itu menebal sampai lebih dari 5 mm, plasenta bahkan lebih tebal dari 4 cm, ditandai adanya asites pada abdomen. Tampak di sini kita bisa lihat asites ya pada abdomen bayi. Terlihat liver itu menggenang di antara cairan, dengan jantung juga membengkak ya. Ini kondisi yang kita namakan hidrofetalis. Pada daerah muka yang perlu kita lihat, terutama pada mulai dari akhir trimester pertama, kita melihat tulang-tulang dari sambungan tulang wajah ya, kemudian frontal bone, metopic struktur, daerah maksila, mandibula, ini semua kita lihat, orbita, nasal bone, kita semua harus cek kembali. Nah, ini contoh dari kondisi pada posisi longitudinal, beberapa kelainan seperti tumor wajah, teratoma wajah, kemudian ada struktur meningomyelocele, kemudian ada makrocephaly, bisa kita lihat pada daerah wajah. Juga kemungkinan adanya maxillary gap, contoh dari bibir sumbing atau cleft. Prinsipnya pada pemeriksaan wajah kita melakukan pemeriksaan dari potongan koronal, melihat hidung, lubang hidung, bibir atau potongan sagital transversa, kita melihat tulang hidung, dan kita melihat orbita keduanya. Nah, ini contoh karakteristik dari wajah yang mengalami kelainan ya, beberapa yang sudah ada dilaporkan. Nah, ini pemeriksaan wajah pada trimester kedua, contoh dengan pemeriksaan grayscale normal ya. Nah, kemudian ini pemeriksaan pada trimester kedua, contoh kasus trisomi 21, di mana terjadi absen nasal bone. Nah, kalau seperti ini contoh kasus Eppers syndrome, di mana terjadi kondisi
kelainan pada daerah tulang kepala, kraniosinostosis. Nah, ini beberapa contoh kelainan pada daerah wajah, mulai dari hidung, telinga, bola mata, struktur kepala, struktur wajah, mulut. Bisa kita lihat pada beberapa list tampilan kelainan berikut ini. Sementara pada daerah toraks atau diafragma, kita ada beberapa kelainan seperti diafragma hernia, kelainan bagian abdomen. Ini bisa kita amati pada list berikut kelainan-kelainan kita tampilkan ini. Pada daerah abdomen yang paling penting kita melihat bagaimana insersi tali pusat, ada tidaknya bladder, kemudian penulangan dari tulang belakang atau vertebra. Ini contoh kasus Hirschsprung disease atau kelainan saluran cerna, di mana terjadi obstruksi bowel atau usus yang diakibatkan adanya persyarafan dari usus yang tidak terbentuk, sehingga usus itu terdilatasi dan pencernaannya tidak berjalan dengan normal. Ini adalah contoh kasus dari Hirschsprung disease ya, jadi ususnya itu melebar, umumnya di atas 3 cm ya pelebaran dari usus. Nah, ini contoh kasus atresia ani yang kaitannya dengan polyhydramnion, di mana ini kita pada lihat daerah perineum atau bokongnya si bayi, kita tidak menemukan adanya anal dimple atau struktur lubang anus. Nah, ini kita temukan jadi contoh kasus atresia ani. Tidak kita temukan adanya lubang anus ya. Ini karakteristik pada daerah perineum, anusnya tidak terbentuk, ini daerah bokongnya si bayi. Ini saya coba cari, tidak kita temukan anusnya. Kemudian kasus yang kita namakan echogenic bowel, di mana warna usus itu menjadi terang sekali setara dengan warnanya tulang yang putih. Biasanya kondisi cystic fibrosis, kelainan trisomi 2118, atau karena bayi itu menelan sumber perdarahan yang terjadi di dalam rahim si ibu ya. Nah, ini contoh kasus polyhydramnion yang diakibatkan adanya atresia oesophagus pada kasus trisomi 21, di mana terjadi polyhydramnion, air ketuban yang super berlebihan, dan lambung kita tidak bisa melihat ya. Ini contoh kasus atresia oesophagus. Di mana kita membedakannya? Nah, pada kondisi ini kita melihat kalau ada esofagusnya, maka kita bisa melihat saluran esofagus itu ya, di atasnya tulang vertebra tepat di bawah jantung. Sementara pada gambar kanan ini kita tidak melihat adanya oesophagus, jadi seperti ada pouch seperti kantong yang menghambat, tidak bisa masuk karena bayi tidak bisa menelan. Ini contoh kasus atresia duodenum. Perhatikan seperti ada dua bubble, dua gelembung berwarna hitam yang disebabkan karena saluran dari lambung itu dari antrum pylorus tidak bisa masuk melanjut ke arah duodenum, jadi dia tersumbat. Jadi tampilan double bubble ini karakteristik dengan polyhydramnios dari karakteristik atresia duodenum. Biasanya berkaitan dengan trisomi 21. Kemudian pada daerah cord dan insersi tali pusat, kita harus melihat kelainan seperti omphalokel, gastroschisis, hernia umbilical atau single umbilical artery. Nah, ini kita melihat adanya tanda omphalokel, di mana usus itu keluar terbungkus oleh sebuah selaput sele, jadi selaput seperti selaput peritoneum yang membungkus usus. Ini omphalokel yang kecil, tapi biasanya berkaitan dengan kelainan genetika yang lebih besar ya dibandingkan omphalocele yang besar. Justru kebalikan dengan omphalocele kecil, malah dia berkaitannya dengan suatu kondisi genetika yang lebih besar ya. Nah, kalau yang ini ada suatu kasus gastroschisis, di mana usus itu keluar tanpa dibungkus lagi dengan selaput peritoneum, tapi langsung terburai begitu ya, tanpa ada pelindung. Tapi justru ini kaitannya dengan kelainan genetika lebih kecil. Ini adalah kasus gastroschisis. Ya, ini adalah kasus defek pada dinding abdomen. Ya, ini contoh kasus dari gastroschisis, di mana ususnya ini terburai keluar ya.
Kemudian kita mengamati ini adalah kasus single umbilical artery, di mana kan harusnya ada 2 arteri dan 1 vena. Tetapi pada kasus seperti ini kita hanya menemukan 1 arteri dan 1 vena saja. Umumnya kadang berkaitan dengan satu kasus trisomi 18. Kemudian pada struktur organ ginjal kita kadang melihat hidronefrosis atau ginjal ektopik, ginjal horseshoe, kemudian ada pelebaran dari saluran kencing, itu juga bisa, atau penyumbatan dari saluran kencing keluar ya. Ini contoh hidronefrosis bilateral di mana pielom kedua ginjal ini membesar. Batasannya biasanya 7 mm pada 16-20 minggu, kalau lebih dari 10 mm pada lebih dari 20 minggu. Tapi kadang-kadang juga dia bisa resolusi spontan ya pada kasus hidronefrosis ini. Sementara ini masih kita lihat air ketubannya masih bagus, artinya bayi itu masih bisa memproduksi kencing dan masih bisa menelan dengan baik ya, tidak sampai air ketubannya berkurang. Ini kandung kencingnya masih normal. Ini adalah kasus Potter syndrome yang letal ya. Lethal type Potter syndrome di mana terjadi polikistik kidney sampai ginjal itu tidak bisa berfungsi lagi, parenkim dan kortek ginjal sudah rusak, sehingga dia tidak bisa memproduksi urin apapun. Jadi kasusnya menjadi oligohidramnion sampai anhidramnion berat, dan ini prognosisnya letal ya, karena disertai biasanya dengan hypoplasia paru. Jadi struktur yang menyerupai keju Swiss itu adalah struktur dari ginjal yang polikistik kidney tipe letal Potter syndrome. Kemudian ini contoh dari urinary tract obstruction. Biasanya karena lower urinary tract obstruction ini penyumbatan pada daerah uretra bayi, jadi dia tidak bisa mengeluarkan kencing, terjadi megavesika. Dan lama-lama ini akan pecah ya kandung kencingnya dan bayi itu langsung juga UFD. Ini akan contoh kasus dari urinary tract obstruction. Kemudian ini contoh kasus kelainan pada kelamin eksternal yaitu hypospadia. Jadi kalau cara genetikanya dia sebenarnya XY, 23 kromosom XY dengan jenis kelamin laki-laki. Istilahnya adalah tulip sign, jadi mikropenis, testisnya tidak turun, andesensus disertai gambaran seolah-olah bagian skrotumnya itu membelah ya. Ini gambaran dari hypospadia. Karakterisnya namanya tulip sign tapi dengan kromosomnya bayi laki-laki. Kadang berkaitan dengan trisomi 18. Ini namanya kasus dari hypospadia dan biasanya membutuhkan koreksi setelah bayi ini lahir. Kemudian kelainan pada rongga dada, kita lihat adanya massa pada daerah dada, kemudian ada diafragma hernia atau mungkin ada tumor pada rongga dada. Di sini kita melihat kelainan anatomi pada jantung, mulai dari 4 ruang, outflow tract, kita selalu lihat satu persatu. Nah ini kelainan pada anomali daerah torak di mana terjadi hipoplasia paru akibat pembesaran jantung yang sedemikian ekstrim, yakni jantung sampai membesar menguasai rongga dada hampir 80%, jadi paru-parunya pasti sudah menciut sama sekali, menjadi pulmonar hipoplasia. Nah ini contoh kasus diafragma hernia di mana lambung atau usus, kadang-kadang organ liver itu naik ke rongga dada menyebabkan jantung terdesak berpindah ke arah kiri, shift to the left atau shift to the right. Inilah kasus diafragma hernia. Ini juga contoh kasus diafragma hernia di mana kita melihat lambung dan jantung ini berada dalam satu posisi. Jadi jelas paru-parunya hipoplasi dan sulit juga untuk melakukan rekonstruksi pada kasus ini, dan juga angka kematian bayi cukup tinggi. Sementara pada rongga dada jantung kita bisa melihat kelainan-kelainan pada jantung seperti list yang kita lihat pada slide berikut ini ya. Ini contoh pemeriksaan color Doppler pada jantung yang normal, 4 ruang, aliran darahnya bagus sekali terlihat.
Nah, sementara ini contoh kasus ekokardiak fokus kadang tidak menimbulkan suatu kondisi yang berhubungan dengan suatu kelainan genetika apapun. Ini hanya pengapuran pada muskulus papilaris saja. Dan biasanya juga suatu kondisi yang normal ya, bukan suatu kelainan. Kemudian ini kelainan atrioventricular septal defect. Perhatikan ini. Bagian sekat atriumnya terbuka, bagian sekat ventrikelnya terbuka. Jadi ini ada suatu kasus komplit AVSD pada bayi 25 minggu dan biasanya berkaitan dengan suatu kasus trisomi 21 ya. Cukup jelas bisa kita melihat dengan 4 ruang jantung seperti biasa. Kita bisa melihat kelainan AVSD seperti ini dan bisa kita kenali pada pemeriksaan sehari-hari sejauh kita mengamati 4 ruang jantung dengan teliti. Nah, kemudian ini contoh juga kasus atrioventricular septal defect ya, sangat jelas komplit AVSD. Bisa kita lihat dengan sangat jelas. Jadi absen dari septum-septumnya. Nah, ini kalau kita nyalakan Doppler kita bisa temukan kondisi atrioventricular septal defect ini. Pada pemeriksaan rongga tulang, struktur tulang kita bisa melihat pada daerah kepala, kemudian daerah aksial skeleton, pada daerah tulang dada, dan kemudian tulang pelengkap ya. Ini kita coba ulas satu persatu. Intinya pada semua tulang kita melihat mulai dari ekstremitas atas, lengan, tungkai atas, tungkai bawah, kemudian tulang belakang. Ini contoh pada kepala, kita mulai ulas satu persatu bagian tampilan kepala. Istilah itu brachycephaly, bentuknya seperti bulat. Jadi seharusnya kepala itu kan lonjong oval. Nah, pada kelainan bentuk bulat brachycephal, hubungannya biasa dengan trisomi 21 atau ada kelainan Cornelia de Lange. Nah, ini contoh mikrocephaly di mana kepala itu jauh lebih kecil daripada ukuran yang lainnya. Jadi seolah-olah kepalanya menjiut. Ini kasus dolichocephal di mana kepalanya itu jadi lonjong, memanjang, sementara ukuran biparietalnya menjiut. Jadi yang memanjang ini jadi ukuran occipitofrontal diameternya. Nah, kemudian ini kita lihat kembali kasus-kasusnya biasanya terjadi pada kasus growth restriction. Nah, ini kasus kraniosinestesis di mana tulang kepala ini sudah mengeras sehingga sutura-suturanya itu menutup semua. Ini contoh kasus kraniosinostosis ya, pada kasus thanatophoric dysplasia, Carpenter syndrome, Eppers syndrome, sehingga dibutuhkan tindakan koreksi bedah saraf untuk memotong tulang kepala ini supaya bisa otaknya berkembang. Nah, ini contoh Eppers syndrome atau kraniosinostosis ya, yang pernah kita temukan ya. Dan ini kemudian bisa dikoreksi oleh sejawat bedah saraf dengan koreksi dari tulang tengkoraknya. Sementara ini thanatophoric lethal dysplasia di mana bentuk kepala seperti craver leaf. Ini juga kasus yang letal dan tidak memungkinkan untuk kondisi kehidupan ya. Jadi tulang kepalanya ini berbentuk trigonal seperti daun cengkeh, namanya clover leaf skull. Nah, ini contoh kasus frontal bossing atau bulging forehead, biasa terjadi pada kondisi thanatophoric dysplasia. Ya, frontal bossing ini terjadi pada kondisi thanatophoric achondroplasia. Sering kita temukan tampak kepala yang jenong atau menonjol. Sementara ini kondisi midface hypoplasia di mana tulang hidungnya menjadi masuk ke dalam seolah seperti pesek, biasa terjadi pada kasus-kasus seperti Binder syndrome. Ini kasus midface hypoplasia di mana seolah-olah kalau kita tarik garis itu tulang hidungnya masuk ke dalam, flat nose istilahnya. Biasa paling sering terjadi pada kasus-kasus Down syndrome. Sementara ini kasus low nasal bridge dengan kondisi biasanya terjadi hypoplastic nasal bone, tulang hidungnya kecil atau pendek, jadi seolah-olah pesek begitu. Ini kasus low nasal bridge
juga pada kasus seperti trisomi 21, jadi tulang hidungnya jadi menjiut, seolah-olah mata kiri mata kanan itu terhubung ya, seperti bayi itu memakai masker hitam gitu. Kemudian ini kasus low nasal bridge juga, ini bisa kita lihat ya, terutama pada kasus-kasus seperti Down syndrome ini perbandingannya dengan kondisi yang normal biasa terjadi pada trisomi 21. Nah, ini contoh kasus mikrognathia di mana tulang mandibulanya itu menciut ya. Jadi seperti kasus ini daerah rahangnya itu kecil, terutama pada kasus-kasus trisomi 18. Kemudian ini kasus mikrognathia juga kita sering temukan ya, rahang bawahnya jadi menciut kecil. Ini contoh kasus mikrognathia yang saya temukan. Perhatikan tuh rahang bawahnya seperti menciut ke dalam jadi kecil ya. Hubungannya dia dengan trisomi 18 ini kasus mikrognathia. Kemudian limb anomalies ini bisa kita lihat mulai dari struktur lengan atas, tungkai atas, dan tungkai bawah. Phocomelia ini absen pada daerah salah satu tungkainya. Tungkai lengan atau lengan atas, lengan bawah itu bisa menghilang. Ini adalah contoh kasus yang kita namakan amelia, jadi seluruh tungkai lengan kaki semuanya absen. Jadi seperti bola kalau kita melempar bola bowling, sasaran bowling itu. Jadi ini kondisi di mana terjadi absen dari keseluruh 4 tungkai tubuh kita. Namanya amelia. Ini contoh kasus amelia phocomelia. Berarti ini kasus kakinya kecil, tangannya nyambung hampir di tubuhnya. Ya seperti sasaran bola bowling itu ya. Jadi ini kondisi yang cukup berat, tapi memang kondisi ini pernah kita temukan. Jadi namanya amelia, kasus phocomelia yang cukup berat ya. Jadi ini absen dari keempat tungkainya, jadi bayi ini tidak punya tangan dan kaki, begitu kesannya. Nah, ini contoh kasus hemimelia di mana absen parsial dari sebuah ekstremitas, bisa lengannya buntung atau kakinya buntung, begitu ya pada gambar-gambar ini. Kalau ini namanya intercalary hemimelia di mana salah satu tulangnya absen, bisa radius atau tulang lengan bawah. Ini bisa menghilang, bisa tulang lengan atas, bawah, atau tungkai kaki. Kalau ini namanya radial ray aplasia, jadi salah satu tungkai lengan di lengan bawah kita menghilang ya. Nah, ini perbedaan antara tulang yang membengkok dan tulang yang nyaris patah, bowing dan bend bones. Jadi seperti ini contohnya adalah bowing femur, tulangnya bengkok dan pendek, biasa terjadi pada kasus osteogenesis. Bisa terjadi osteogenesis atau osteokondrosis. Jadi tulangnya itu membengkok dan pendek, ini seperti tulang femurnya jadi bowing, jadi dia pendek begitu. Nah, ini kelainan pada tangan dan kaki. Ini contohnya polidaktili, ketambahan jari pada salah satu telapak tangan atau telapak kaki. Ya, ini contoh kasusnya. Kemudian ini contoh juga kasus polidaktili seperti kutil tumbuh pada tangan ya, sering kita temukan. Ektrodaktili, ini tangannya menjadi menyatu seperti capit begitu ya. Kemudian ini split hand atau split foot, bisa pada tangan atau pada kaki. Brachidaktili ini tulang-tulangnya lengan, tangan, kaki semuanya bisa memendek. Biasakan kita panjang, jadi tulangnya ini pendek begitu ya, seperti pada ilustrasi ini. Terus ini kasus camptodaktili dan clinodaktili. Ini contohnya, jadi jarinya itu terfleksi terus-menerus menuju ke arah tertentu ya. Ini camptodaktili dan clinodaktili. Jadi jarinya itu membengkok terus secara natural, tidak bisa diluruskan. Ini camptodaktili dan clinodaktili ya, contoh-contohnya. Oligodaktili ini
hilang satu jarinya, bisa jari kaki, bisa jari tangan. Paling sering berhubungannya karena amniotic band syndrome, jadi tangannya ini terpotong otomatis. Dan kemudian ini contoh clenfish dan fuse finger. Biasanya terjadi pada kasus triploidy dan trisomi 18, tangannya seolah-olah mencakar. Nah, ini contoh kasus clenfish yang bisa kita temukan pada jari tangan ya. Berarti ini kita lihat kasus clenfish pada bayi. Kemudian kelainan pada kaki, terutama yang kita temukan kasus-kasus seperti ini, clubfoot, jadi kakinya itu membengkok ke arah dalam, letter L bentuknya. Terus ini rocker bottom foot, jadi tumitnya itu seolah jendol, biasanya berkaitan dengan trisomi 18, jadi bagian tumitnya jadi tebal ke belakang, membesar. Kemudian ini contoh kasus sandal gap, jadi seolah-olah bayi itu memakai sandal, antara jari ibu jarinya ini terpisah dengan jari lainnya. Kaitannya biasa dengan trisomi 21. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan tentang